begini, Bung. Kita hanya kewajiban kita menanam dan menyiram. Tentang pertumbuhannya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa saja, Bung, ya. Assalamualaikum, Bang Sopan Sembiring. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini, Bang? Apakah kita bisa lanjutkan diskusi kita? Berarti Abang mengakui bahwa karya tulis penulis kitab yang sudah dikanon itu bukan firman Allah, tetapi hanya catatan-catatan. Gitu ya, Bang? Ya, saya sehat-sehat, Bang. Sehat saja. Cuman ya, saya lagi persiapan itu untuk nanti gitu ya, Bang. Ya, saya setuju. Kita ini kan saling memahami gitu. Gitu ya. Saya siap saja itu. Tapi sementara ini saya lagi persiapkan juga ya. Nah, mungkin nanti kita atur lagi waktunya. Atau nanti kalau sudah selesai persiapan saya, mungkin ya. Itu sangat dalam pemahamannya itu. Bagaimana cara pandang kita gitu ya. Kalau firman yang sesungguhnya adalah Yesus. Itu kan Alkitabiah. Tidak disebutkan bahwa firman itu telah menjadi buku. Kalau Amsal itu, ya, itu kalau kami katakan itu adalah ilham daripada Allah itu sendiri yang mengalir melalui Salomo. Yang dia tuangkan yang pernah kita bahas mungkin itu, Pak. Ya gitu sementara ya, makasih. Oke, artinya bahwa pemahaman Yesus itu adalah firman itu tidak sama dengan posisi daripada kitab yang Bang Sopan ini imani sebagai kitab suci. Nah, dengan kata lain, ketika Abang mengatakan Injil itu bukan firman, yang firman itu adalah Yesus, apakah itu berarti para pengarang kitab suci yang Abang imani sebagai kitab suci itu tidak menerima firman dari Allah? Itu gimana ceritanya, Bang? Iya, kalau dinyatakan kitab suci itu saya setuju. Tapi suci itu bagaimana sih? Kudus itu bagaimana sih? Yang kudus adalah Yesus gitu. Begitu, Bang. Iya, saya imani itu karena catatan-catatan. Juga langsung ada suara yang didengar dari Allah itu juga dituliskan. Apalagi yang dikatakan oleh Yesus juga dituliskan di sana. Selain itu kan ada kesaksian-kesaksian. Menurut narasinya ditulis di sana. Banyak ilham-ilham yang dituangkan melalui orang-orang pilihannya begitu ya. Sekali lagi saya katakan Alkitab Injil itu semuanya itu bukan firman yang sejati. Firman yang sejati adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini yang saya tidak pahami, Bang. Pernyataan Abang yang mengatakan bahwa Alkitab, Injil itu bukan firman sejati. Itu maksudnya itu bukan berasal dari perkataan Allah ya? Atau gimana, Bang? Sudah saya jelaskan. Kalau secara Alkitabiah ya, maka firman itu menjadi manusia, bukan menjadi Alkitab atau tidak menjadi Injil, tidak menjadi Zabur, tidak menjadi Taurat begitu ya. Tapi yang tertulis dalam Alkitab itu ada kesaksian orang, ada kesaksian secara mata, perasaannya dituangkan di sana. Tapi banyak kata-kata daripada YHWH itu yang pernah didengar dituliskan di sana. Apa yang pernah dia lihat, apakah dia lihat sebagai cahaya atau api atau suara, dia tuangkan begitu ya. Apalagi dalam Injil, maka langsung Yesus sendiri banyak berbicara di sana, semuanya dituliskan begitu ya. Lalu kita, apakah Alkitab itu firman Tuhan
Itu tergantung cara pandang. Boleh saya katakan ya juga. Tapi kalau kitab suci, ya. Tapi suci itu bagaimana, itu harus kita diskusikan lagi. Begitu Bang Yul. Baik Bang. Jadi dari pernyataan Abang ini terbukti bahwa kitab suci yang dimiliki oleh orang Kristen itu bukan murni firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Yesus. Kitabnya Kristen bukan firman Tuhan. Itu kesimpulannya dari pengakuan Abang sendiri. Baik, pertanyaan saya kemudian, kalau kitab Abang ini bukan firman Tuhan, lantas dari mana Abang paham, Abang tahu, informasi dari mana yang mengabarkan kepada Abang bahwa Yesus itulah firman Tuhan itu? Sementara Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Nah, kalau kitab Anda bukan firman Tuhan, berarti informasi yang ada di dalamnya itu diragukan karena bukan firman Tuhan. Nah, sekarang Anda mengetahui bahwa Yesus itulah firman itu informasinya dari mana, Bang? Silakan. Ya, oke. Saya sama Bang Yul itu hasil dari firman itu. Baiklah berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, itu masuk Bang Yul, masuk saya. Gitu dulu ya. Yang serupa dengan gambar kita, gitu ya. Nah, itulah dasarnya. Jadi kita itu hasil firman itu. Nah, itu ada ilmu lebih tinggi di sana Bang Yul tentang Tritunggal itu, gitu ya. Nah, karena tentang firman kita ini hasil daripada firman. Kalau firman Allah, roh itu selalu bersama-sama dengan dia. Selalu bersama-sama dengan dia. Kalau lepas firman itu, roh itu lepas dari Bapa itu, maka menjadi ciptaan dengan hikmat. Firman itu berseru-seru, jadilah manusia. Itu udah ada hikmat di sana. Begitu sementara Bang Yul, coba bisa nggak dipahami apa yang saya ceritakan? Baik, Bang Sopan Sembiring, saya sangat paham apa yang Abang sampaikan. Di dalam kitab Kejadian, ya lagi-lagi kita menggunakan kitabnya Bani Israel, di situ dikatakan bahwa baiklah mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Lalu Abang mengatakan bahwa saya dan Abang itu berasal dari firman. Artinya pernyataan Yohanes 1 ayat 1 yang menjadi andalan teman-teman Kristen. Yohanes 1 ayat 14 yang menjadi senjata teman-teman Kristen untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, itu sudah terbantahkan, Bang. Kenapa? Abang sendiri sudah mengakui kita pada mulanya adalah firman. Kita berasal dari firman. Berarti saya, Abang, dan semua manusia pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi makhluk. Lalu Abang katakan, dari sanalah semua ciptaan itu berasal. Nah, ini juga berlaku kepada Yesus. Kenapa? Dua dalil inti yang digunakan untuk menuhankan Yesus. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu juga berlaku kepada manusia. Kenapa? Karena kita pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi kita yang pada mulanya adalah firman, bukan Allah. Tetapi kita yang pada mulanya adalah Allah, tidak bersama-sama dengan Allah. Karena kita bukan Allah. Demikian juga Yesus. Kemudian dalil yang kedua, firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadinya firman itu telah tercipta menjadi manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan. Yesus adalah manusia. Berarti Yesus adalah ciptaan.
Dari mana proses awalnya? Pada mulanya adalah firman. Maka Yesus pada mulanya adalah firman, Zulkifli pada mulanya adalah firman, Abang Sopan Sembiring pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang membedakan antara Yesus, Abang, dengan saya. Kecuali Yesus yang punya predikat khusus, dia adalah Logos yang menerima mandat untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Oke, jadi saya paham sampai di sana, Bang. Saya sangat ngerti. Kitab Abang bukan firman sejati. Yang sejati itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tercipta pada mulanya adalah firman. Nah, jadi apa yang keluar dari Allah, apa yang keluar dari Bapa, semua itu adalah ciptaan. Karena esensi Bapa tidak akan mungkin terpisah dengan dirinya. Itu mustahil. Jadi semua yang keluar dari Bapa itu adalah ciptaan. Yesus keluar dari Bapa, berarti Yesus ciptaan. Saya kira begitu sementara. Iya tahu ya sih dia cabolo pak, dia di anu gampak pelias, icabolo pak, apa melu? Masih bawa aku mitai deng, masih bawa aku mitai. Si manang keje, pemimpin agama padi ro paham na, masih na bawa aku mitai. Loka sedih terbahak-bahak. Bener. Iya, dia nama masih bawa aku. Mitai. Mapa diwatang ya lakakku. Kasih mangkalingan. Bila kasih ditalu mangkalingan seorang. Mana Pak Sopan ini? Anda kan namanya Pak Sopan ya, harus sopan Pak. Saya tuh sopan sama Bapak itu. Sopan, tidak menyerang personal, tidak neko-neko, tapi memang keras dalam hal topik yang kita bicarakan. To the point, matematis. Begitu Pak Sopan, mari kita sopan. Kasih ya. Agar nandre bangsa nih ruri, nutur sigilingan ini, anu nasadan na bicaran na, sigilingan matar. Herang, nandre makor ri. Udah kak coba. Astagfirullahaladzim. Yang mereka makan itu bantal campur dedak. Oke ya. Khusus untuk pribadi Yesus itu lain dengan kita Bang Yul. Itu udah perencanaan khusus itu. Menggunakan hikmat di sana itu. Kalau kita secara umum ya sama kita ini. Khusus untuk firman yang satu ini tidak sama Bang Yul. Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak sama dengan kita. Ya. Jadi jauh berbeda dengan kita. Dia difirmankan secara khusus dia itu. Nah, itu nanti proses inkarnasi di sana itu terjadilah di sana itu ya proses itu. Jadi Yesus itu mempunyai dua natur. Itu harus kita terima itu. Nah itu yang masih sulit kita diperdebatkan itu. Tentang natur daripada Yesus itu dua. Dia manusia, dia Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nyatanya iya. Jadi tidak sama Bang Yulia. Kalau bertanya-tanya seperti itu, mungkin kita semua manusia itu sama persepsi kita Bang Yul. Nah, tapi khusus untuk utusan penyelamatan menurut kami itu melalui tubusan dosa itu, itulah dirancang oleh Bapa itu sebagai Yesus itu. Jadi sangat beda kita, sama sekali tidak sama dengan kita. Dia manusia yang tidak berdosa dan segala-galanya dipercayakan kepada dia itu. Gitu Bang Yul, mungkin kalau kurang jelas ya mari kita terus lanjut, kita diskusi. Kita sahabat mencari kebenaran. Gitu Bang Yul ya, ayo silakan. Baik Bang, terima kasih atas paparan Abang.
yang saya tangkap bahwa adanya sinyal pengakuan bahwa kita dan Yesus itu sama, pada mulanya adalah firman. Hanya saja Yesus itu memiliki spesial kredit, ya. Jadi dia memiliki nilai plus daripada kita. Baik, izinkan saya mencoba mengulas sedikit kaitannya dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, di mana muara daripada pemahaman abang ini adalah Yesus itu adalah firman sejati. Di dalam bahasa aslinya, yang saya maksud adalah bahasa Yunani, yaitu bahasa gospel tertua, di mana bahasanya tentu bukan bahasa Aram yang merupakan bahasa sehari-hari Yesus, namun ini adalah murni bahasa pengarang daripada kitab yang menjadi sumber bahwa Yesus itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, yaitu bahasa Yunani atau bahasa Greka. Jadi kata firman berasal dari kata logos, yang mana di dalam bahasa Septuaginta yang digunakan oleh Perjanjian Lama di dalam terjemahan Yunani, itu adalah terjemahan dari kata dabar. Istilah yang saya katakan ini dabar, bila diparalelkan dengan bahasa Aram, maka jelas dabar ini berarti sabda atau ucapan atau perkataan. Coba kita lihat di dalam Bilangan 34 ayat 16 ayat 17. Dan lagi firman Tuhan kepada Musa dengan demikian, dengan bunyi demikian, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Eleazar dan juga Yosua bin Nun. Dan lagi firman Tuhan kepada Musa. Nah, sini menggunakan kata dabar, menggunakan kata sabda kalau dalam kita memahami dalam bahasa Aramaik, dan juga disebut sebagai logos dalam bahasa Septuaginta. Artinya firman yang kemudian dimaknai saudara-saudara Kristen termasuk Bang Sopan itu sama-sama berasal dari kata logos, sama-sama berasal dari kata dabar. Kenapa kemudian bisa berbeda? Nah, itu tadi kata abang, tergantung bagaimana kita menyikapi. Artinya tergantung bagaimana kita mempercayai. Di dalam Ulangan 2 ayat 2 sampai ayat 3, lalu firman Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Lalu kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 13, maka firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah ini yang telah kau perbuat? Maka sahut perempuan itu, si ular itu menipukan daku, lalu aku makan. Jadi dari beberapa ayat ini, Bang, sudah jelas apa itu firman di dalam bahasa sehari-hari kita, bahasa sehari-hari para nabi, termasuk bahasa sehari-hari Yesus yang abang tuhankan. Bahwa yang dimaksud dengan dabar, yang dimaksud dengan sabda, yang dimaksud dengan logos, itu adalah ucapan, itu adalah kalimat. Semua dalil, ya, yang saya katakan, yang saya bacakan tadi, itu semuanya adalah firman Tuhan atau ucapan Tuhan. Lantas bagaimana menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan? Coba, untuk bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan, sementara di dalil-dalil yang saya bacakan, itu terang ucapan itu adalah firman. Kalimat itu adalah firman. Nah, Yesus adalah firman itu gimana ceritanya? Di dalam Kejadian 1 ayat 3, Bang, firman Allah, hendaklah terang, lalu terang pun itu jadi. Maka firman Allah, hendaklah ada sesuatu bentangan pada suatu tengah air, supaya dicairkan airnya dengan air, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 1 ayat 6. Di situ terang sekali dikatakan bahwa apapun yang Allah ingin ciptakan, maka Allah itu memulainya dengan berfirman. Sehingga definisi firman itu sendiri, baik terhadap original teksnya, perjanjian lama yang adalah dabar, maupun di dalam perjanjian baru yang adalah logos, semua itu adalah perkataan. Dan perkataan ini kemudian yang melahirkan ciptaan.
Berarti Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah perkataan, Yesus yang adalah ucapan, dia adalah ciptaan. Jadi, ya kembali kepada pernyataan Abang, yang bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan hanya ketika orang itu menjadi Kristen. Tetapi ketika orang itu menggunakan akal sehat, maka mustahil dia akan menuhankan Yesus. Saya kira seperti itu, Bang. Ya, baik. Ya, itu makanya kalau di mana kita belum paham, kita kan saling diskusikan begitu ya, tidak salah itu. Diakui juga ada perkembangan kata, tidak hanya teknologi aja berkembang, kata-kata juga berkembang. Kita mulai dari sabda ya. Dulunya itu kata sabda itu juga dari YHWH. Tapi dalam perkembangannya ada raja ya. Juga dia menggunakan kata sabda, jadi udah bercampur lagi itu. Mana sabda raja, mana sabda YHWH itu, Elohim itu, dia udah bercampur lagi di sana. Karena udah dipakai oleh raja-raja juga. Raja itu bersabda. Kalau dabar itu ya pengertiannya sangat luas, Bang Yul. Itu kalau bahasa aslinya sangat dalam. Ya salah satu kita yang paling penting bagi kita itu sabda gitu ya. Itu tuh sepakat kita. Lalu dabar itu luas lagi pengertiannya itu. Ya. Gitu ya. Kalau mau mendalami ilmu tinggi coba dijabarkan dari dabar itu. Tidak hanya sekedar sabda begitu ya. Lalu karena sudah bercampur lagi itu dalam bahasa Indonesia, maka kita juga berpikir sah-sah saja itu sabda itu menjadi firman. Jadi tidak lagi bercampur. Enggak ada raja berfirman, enggak ada. Bang Kipli atau saya tidak boleh, setiap perkataan saya tidak boleh firman. Kalau nanti berkembang lagi ya udah campur lagi itu gitu. Ya itu dulu tentang itu, karena Yesus setelah firman itu sudah jelas tertulis itu, Bang Yul, itu tidak bisa dibantah. Boleh kita pahami, boleh kita diskusikan, tapi tidak boleh dicoret dia, nggak bisa diintervensi, sudah tertulis di sana gitu. Walaupun bentuk terjemahan di sana, tentu sudah dipikirkan yang terbaik daripada dabar itu. Ya, yang secara umum. Kalau Bang Yul mau mendalami dabar itu sangat dalam. Bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Israel, bahasa Ibrani itu kedalamannya saya pernah diskusi itu bisa 10 kali lipat daripada bahasa Indonesia ini, begitu Yul. Ya, ini informasi sedikit supaya Bang Yul mau mencari ilmu tinggi silahkan. Ya. Baik Bang. Intinya adalah kata dabar itu memiliki pemahaman yang mendalam, dan menurut Abang kajiannya itu perlu keilmuan yang mumpuni. Oke. Yang memahami apa itu dabar, tentu mereka yang memahami apa itu bahasa Ibrani, apa itu bahasa Aramaik. Lalu kemudian cakupan daripada kata dabar itu tidak terlepas daripada pengetahuan kita, terutama Bani Israel, tentang siapa sang pencipta itu kaitannya dengan kata dabar itu tadi. Sehingga kalau yang memahami kata dabar, yang menjadikan kata dabar sebagai kitab sucinya dan panduannya dalam hidup keberagamaannya, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, lantas siapa kita yang tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak paham bahasa Aramaik, mengambil kata dabar dari kitabnya orang, kemudian diterjemahkan ke dalam kata logos, lalu kata logos ke dalam kata sabda, lalu kata sabda ke dalam kata firman, lalu kemudian menjadikan Yesus adalah Tuhan. Di dalam Keluaran 20 Bang, ayat 1 dan ayat 2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi kalau kita kembali kepada kata dabar tadi, di ayat ini sudah sangat jelas bahwa dabar itu adalah
perkataan Allah. Dan Yesus bukan perkataan. Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu adalah ciptaan yang dilahirkan oleh manusia. Nah, di dalam Keluaran ini jelas sekali bahwa Allah mengucapkan segala firman ini. Artinya Allah mengucapkan segala perkataan ini. Dengan demikian, firman itu mau dia dabar, mau dia logos, mau dia sabda, mau dia perkataan, tetap itu adalah ucapan Allah atau kalimatullah. Di dalam Mazmur 33 ayat 8 kalau nggak salah ya, di situ diterangkan bahwa biarlah seluruh bumi takut kepada Allah, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Allah, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Sebab Dia berkata, maka semuanya jadi. Sebab Dia berucap, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Jadi di ayat ini Bang, firman itu jelas adalah perkataan Allah. Karena Allah berfirman, atau Allah berucap, atau Allah berkata, maka menghasilkan sebuah ciptaan. Maka Yesus disebut pada mulanya adalah firman. Karena Yesus itu adalah ciptaan. Jadi jelas di dalam Mazmur 33 ini, biarlah segenap bumi takut kepada Allah, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Allah. Sebab kenapa? Sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Jadi sudah sangat jelas, perintah Allah, perkataan Allah, itulah yang disebut dengan firman. Kenapa? Karena ketika Allah berucap, ketika Allah berkata, ketika Allah berkehendak, maka apa yang dikehendakinya itu terlontar dengan kata-kata, maka menghasilkan sebuah ciptaan. Jadi apa yang keluar daripada diri Allah yang berupa yang berupa perkataan, semua itu adalah ciptaan. Bagaimana dengan Yesus? Kitab Abang yang mana pada mulanya adalah firman itu adalah andalan daripada teman-teman Kristen. Nah, justru dengan ucapan pada mulanya adalah firman membuktikan bahwa Yesus itu ujung-ujungnya adalah ciptaan. Karena seluruh ciptaan pada mulanya adalah firman. Kata dabar, kata logos, atau kata apapun itu, semuanya bermuara kepada perkataan ucapan Allah. Yesus boleh dikatakan sebagai ucapan Allah. Maksudnya, dia adalah manifestasi daripada apa yang Allah kehendaki dengan menggunakan firman-Nya. Maka dia memiliki sifat. Sifat kemampuan berkata-katanya Allah itu disebut sebagai Al-Kalam. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, sedikit lagi ya Bang ya. Di situ ada kalimat yang mengatakan, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Kalau firman ini adalah Yesus, maka apakah boleh kita terjemahkan, aku akan menaruh Yesus di mulutnya? Tentu tidak, bukan? Nah, itulah sekilas tentang firman itu adalah perkataan Allah, dan Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah ciptaan Allah yang berasal dari dabar, yang berasal dari logos. Maksudnya, Yesus itu berasal dari perkataan. Yesus itu berasal dari instruksi Allah. Artinya, Yesus adalah ciptaan. Seperti itu, Bang. Begini Bang Jul, kalau hal ini, ceramah ini, atau sedikit wejangan ini, atau keterangan ini disampaikan kepada saudara kita Kristen, itu mereka nggak bakal menerimanya. Kenapa nggak menerima? Karena mereka berusaha bagaimana caranya Yesus ini Tuhan. Dia menganggap Yesus ini firman, padahal Yesus kan manusia. Ya, itulah kekeliruan mereka akibat dengan terdoktrin ajaran gereja yang begitu dahsyat. Aku juga kurang paham ada apa sih di belakang doktrin ini, kok susah untuk ditembus. Agar kembalilah kepada ajaran Yesus dulu untuk sementara, bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Tapi mau disamakan, bagaimana caranya supaya Yesus ini jadi Tuhan? Ya pertama-tama Yesus dulu firman. Padahal dia manusia, masa manusia adalah firman? Begitu. Nah kalau manusia ini firman, berarti firman mandi, firman tidur, firman netek sama ibunya, firman disalib, firman mati. Katanya manusianya.
Loh, nah ini kan suatu kebingungan yang tiada akhir. Jadi benar Bang, sebenarnya ya itulah kemuliaan Allah memberikan ajaran agama Islam sebagai penutup seluruh ajaran para nabi untuk meluruskan segala kesesatan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Benar sekali apa yang Abang sampaikan ini. Sebenarnya kalau mereka itu ingin menggunakan akal sehat, kajian tentang firman, itu kan sudah nyata bahwa firman itu adalah apa yang terlontar dari mulut Allah. Ya anggaplah saja seperti itu. Apa yang ingin Allah kalamkan, apa yang Allah ingin firmankan itu terlontar dari sifat ya al-kalamnya Allah, kemampuan Allah dalam berkata-kata. Jadi ketika Yesus itu adalah Allah karena berasal dari adalah firman, maka itu bahaya sebenarnya kalau kita menggunakan akal sehat. Ketika Allah berfirman, jadilah monyet, apakah kemudian Allah itu adalah monyet? Na'udzubillah min zalik. Tsumma na'udzubillah. Kan tidak mungkin seperti itu kan. Nah, sama seperti pernyataan-pernyataan Allah di dalam kitab mereka yang mereka ambil dari Bani Israel. Contoh misalnya yang saya terangkan kepada Bang Sopan Sembiring ya, Pendeta Sopan Sembiring. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semuanya penduduk dunia takut kepada Allah. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kalau misalnya Allah itu berfirman, jadilah setan, maka ketika setan itu jadi, maka dia adalah Allah. Itu cilaka. Sama seperti Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya, wahai Maria, hamillah kau. Hamilkan seorang putra bernama Yesus. Nah, jadilah Yesus. Berarti apa yang terlontar dari Allah, itu bukan Allah. Tetapi itu adalah ciptaan yang berasal daripada kehendaknya, di mana kehendaknya itu diawali dengan perkataan. Jadilah siang, maka jadi matahari. Ya kan? Semua yang menjadi ciptaan itu berasal dari perkataan Allah. Sesuai dengan Mazmur 33 ayat 8 dan ayat 9. Nah, analogi yang paling sederhana untuk membuat sahabat-sahabat Kristen ini sadar sekiranya menggunakan akal. Contoh, ketika misalnya Bang Sopan ini ketika berkata, maka apa yang keluar dari mulutnya itu bisa tercipta layaknya Allah. Nah, coba kita analogikan. Ketika Bang Sopan berkata, jadilah kambing, maka ucapan Bang Sopan menjadi kambing, maka terciptalah kambing. Nah, apakah kemudian ketika Bang Sopan ini mengatakan jadilah kambing, gedebruk, terjadi kambing, tercipta kambing. Lah, apakah kemudian kambing itu adalah Bang Sopan? Kan bukan. Nah, itu kalau dia bilang kambing masih mending. Kalau dia ingin menciptakan babi, jadilah babi, gedebuk. Bang Sopan jadi babi. Lebih lucu lagi kalau dia ingin menciptakan monyet, jadilah monyet, gedebuk. Wah, Bang Sopan jadi monyet. Parahnya lagi kalau dia ingin menciptakan anus, jadilah anus, gedebuk. Bang Sopan jadi pantat. Ini cilaka. Tapi ini kan cuma analogi. Nah, begitulah Allah di dalam menciptakan makhluk. Dia cukup mengatakan jadilah terang, jadilah gelap, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah kun fa ya kun. Seperti itu, Bang. Ya, makanya kalau panjang begitu tuh kan saya jadi kempis gitu, Bang Yul. Lalu yang mana yang saya jawab, kan saya bingung. Saya jawab yang A, masuk Bang Yul nanti B. Saya jawab B, yang masuk Bang Yul C, gitu loh. Boleh Bang Yul memberi banyak kata-kata. Cuma nanti selanjutnya kita berdiskusi, diujungi dengan apa yang saya mau kritisi gitu ya. Tentang dabar tadi itu tuh. Tadi udah diulas, jadi aku juga udah
Kemana itu? Sudah saya tulis, sudah lupa lagi mendengarkan kata-kata yang lain itu. Tetap aja, apakah sabda, apakah titah, itu perkataan Allah pada mulanya ya. Tapi sudah tercampur dengan bahasa raja-raja, titah, sabda begitu ya. Lalu intinya Bang Yul sudah ceritakan itu. Sabda itu perkataan Allah. Firman itu juga perkataan Allah. Ya kan sama saja itu. Ya, lalu kita masalah itu tentang Yesus ini. Kalau yang lainnya kayaknya udah paham kita itu, apakah logos, apakah itu udah kita pahami itu bersama, itu perkataan daripada Allah. Maka dalam bahasa Indonesia itu kan diterjemahkan dengan firman. Jadi terjemahan baru daripada Alkitab itu, sabda titah itu dulu diganti dengan firman gitu ya. Hampir kita tidak menemui lagi kata sabda di sana. Dalam bahasa Indonesia ya, kalau bahasa aslinya ya. Kalau untuk memahami bahasa aslinya, tentu ada pakarnya gitu Bang Yul. Yang sudah paham tentang bahasa Ibrani, itu sudah harus. Kalau saya tidak harus, walaupun perlu. Begitu juga bahasa Yunani, ada pakarnya itu, sudah ada timnya untuk menerjemahkan itu. Yang mana pilihan kata yang tepat. Walaupun ya saya katakan tadi bahasa aslinya itu lebih luas daripada itu, tapi dari tim itu sudah memilih gitu ya. Lalu apalagi ya, makanya begini Bang Yul ya, boleh memberi penjelasan sebanyak-banyaknya, cuman supaya saya fokus di ujungnya nanti di akhir ceritanya, pemaparannya, apa yang mau saya kritisi lagi begitu Bang. Kalau banyak pertanyaan juga boleh, tapi rinci. 1 ini, 2 ini, gitu. Ya maksudnya, udah aku nggak merespon lagi, udah panjang begitu tuh maksud saya. Kadang-kadang jangan khotbah Bang Yul gitu ya. Boleh khotbah, tapi diujungi dengan apa yang mau saya kritisi gitu. Saya udah agak kimpis itu, mungkin tidak fokus lagi tuh. Itu dulu Bang Yul, kalau mau ditanyakan spesifik lagi, saya masih siap mendengarkannya. Baik Bang, pertama saya mohon maaf. Jadi gini Bang, sebelumnya saya boleh izin nggak? Maksud saya gini, boleh nggak diskusi kita ini, Abang membuat saya mentok, ya, tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kalau dari pribadi saya boleh. Abang boleh membuat saya kepepet, Abang boleh membuat saya tidak mampu lagi berkata-kata. Dalam arti kata, dalam berdiskusi ini, saya tidak mampu untuk menjabarkan apa yang Abang tanyakan, oleh karena pengetahuan saya yang kurang, atau atau iman saya itu hanya berlandaskan kepada iman saja tanpa ada pendekatan ilmu. Nah, sebelumnya saya juga ingin tanya, apakah boleh Bang saya membuat Abang dalam diskusi ini menjadi keteteran, menjadi mentok, tidak bisa lagi menjawab? Bisa nggak Bang? Itu apa gunanya? Nanti kita kan nggak bisa diskusi lagi gitu. Kita bukan mencari kemenangan Bang Yul, kita hanya sekedar tukar pendapat. Saya tidak mau mengalahkan siapapun. Bang Yul itu adalah sahabatku. Kalau saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa ngomong lagi Bang Yul. Gitu ya. Baik Bang, berarti saya harus mencari metode dan retorika baru supaya perdebatan ini bisa terus berlanjut. Baik, kembali kepada pembahasan tentang firman itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah firman yang sejati. Baik, tadi saya berpanjang lebar menjelaskan tentang kata dabar yang adalah logos, yang adalah sabda, di mana dengan menggunakan pendekatan Alkitabiah, jelas bahwa firman itu adalah perkataan. Nah, muncul kemudian konsep yang Bang Sopan Sembiring utarakan kepada saya, bahwa Yesus itu adalah firman sejati. Maksud daripada Yesus itu adalah firman sejati, Abang ingin menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Dan saya tidak perlu menunggu jawaban dari Abang, karena saya tahu pasti ke situ arahnya. Baik. Nah, sekarang
kalau Yesus itu adalah firman sejati Bang, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri Bang, kenapa di dalam Yohanes 12 ayat 49 Yesus ngaku dengan jujur dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu kenapa Bang? Padahal dia kan adalah firman sejati itu sendiri. Tolong Abang jawab dulu. Masalah itu juga agak ribet ya. Makanya kita memahami Yesus itu harus dua nature-nya itu gitu ya. Itu tidak bisa tidak itu. Kalau tidak diakui itu, maka diskusi kita itu kan terseret-seret melulu gitu. Tapi kalau sudah bisa mengakui bahwa Yesus itu punya dua nature itu agak bisa langgang diskusi kita. Apakah begini ya, Yesus itu flip-flop atau bahasa sehari-harinya itu on off? Iya bisa seperti itu gitu ya. Jadi agak sulit lah kita itu. Makanya harus kita mengakui bahwa Yesus itu punya dua nature itu. Nature daripada manusia, juga nature daripada Tuhan itu. Itu juga tidak gampang memahaminya gitu ya. Maka Bang Yul tolak-tolak itu juga saya maklum aja. Sangat sulit memahaminya. Iblis pun terkesima-kesima gitu. Makanya Yesus tidak mengatakan dia Tuhan, anak manusia. Itu pun ada tujuannya itu begitu ya. Nah, jadi begitu Bang Yul. Jadi untuk pembahasan untuk Yesus itu harus kita mengakui dua nature itu. Proses inkarnasi itu harus dipahami dulu begitu ya. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa, maka pada saat itu akan ditolak lagi nih. Itu dia manusia, mewakili kita supaya pemberitaannya itu benar, bukan dari perkataan manusia begitu. Begitu pemahamannya. Dia manusia murni, maka supaya tidak bohong, dia tidak mengarang sebagai manusia, dia berkata seperti itu. Tapi apa yang dia katakan berasal dari bapaknya. Antara bapak dengan anak itu juga kita akan bertengkar melulu ya. Itu merupakan suatu hubungan yang sangat intim. Kalau kita anak, maka kita tahu apa yang dibuat bapak kita, apa yang disuruh oleh bapak kita. Begitu, jadi sangat sulit sekali memahaminya itu. Tritunggal itu mungkin hampir secara tuntas nggak bisa kita bicarakan. Itu sudah menyangkut kepada Allah yang Esa itu kita tidak sanggup lagi tuh. Maka kalau dikatakan bagian per bagian, iya, matahari itu tidak bisa kita lihat secara langsung, maka hanya bagiannya. Untuk mempelajari matahari itu secara lengkap hanyalah seberkas cahaya begitu juga. Tapi bisa dia mewakili walaupun tidak tuntas. Bagaimana menjelaskan Allah yang Esa itu, Sema itu, nggak bisa juga. Ya. Makanya kadang-kadang dikatakan Tuhan yang Esa itu siapapun tidak bisa melihatnya. Yang melihatnya akan hancur lebur. Untuk bisa kita melihatnya, itulah kebijakan daripada Allah itu supaya kita bisa lebih paham begitu. Tapi tetap sangat sulit memahaminya karena Tritunggal itu. Begitu ya, tetap tidak sempurna apa yang saya katakan. Saya pun banyak kekurangan, apalagi masalah Tritunggal itu aduh, Bang Yul. Itu sudah menyangkut Allah yang Esa itu. Bagaimana menceritakan itu? Kita tidak bisa. Begitu Bang Yul sementara. Baik Bang. Berarti dengan kata lain, Yesus itu kadang Tuhan, kadang ciptaan Tuhan. Baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, supaya kita nggak terlalu lama ya dan berbelit-belit. Kalau Yesus itu ada sistem on off, artinya ada masa di mana dia manusia, ada masa di mana dia adalah Tuhan. Yang mana Abang bahasakan dengan bahasa analogi natur Yesus itu ada dua. Baik. Bagaimana dengan Allah Bang? Bagaimana dengan Bapa? Apakah dia juga kadang
menjadi Tuhan, kadang menjadi bukan Tuhan. Silakan. Baik kawan-kawan sekalian, karena Pak Pendeta Sembiring mungkin lagi istirahat, jadi diskusi antara saya dengan beliau dihentikan untuk sementara. Saya juga ingin pamit, ingin ibadah. Mudah-mudahan Pak Pendeta Sopan Sembiring tidak kekeh mempertahankan iman yang tidak berlandaskan pada pengajaran Yesus. Demikian, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jul, Om Jul, silakan. Karena Pak Sopan sudah tidak merespon lagi. Ya, kesimpulannya adalah mereka tidak mau menerima apa itu tauhid. Mereka tetap bersikeras bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tetap bersikeras menolak ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Cukup sudah perjuangan kita memberikan segala sesuatu, menerangkan. Tapi kalau mereka tidak mau menerima atau menolak, itu urusan mereka. Tugas kita sudah selesai. Salut buat Anda, terus berjuang. Saya juga Handi ikut dalam perdebatan ini. Direspon kadang tidak direspon. Tetap berdoa, berkhutbah dalam ukhuwah Islamnya. Salam satu Tuhan juga. Saya Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.